Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa RRI. Di kesempatan pagi hari ini kami tim siaran luar RRI Gunung Stoli kembali menghadirkan dialog tanggap bencana COVID-19 langsung di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Ya, karena kita di tengah pandemi, pendengar dan pemirsa RRI, ya tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Dan saat ini juga saya mestinya harus menggunakan masker. Baik, pendengar kami dimanapun berada, kami akan berdialog dengan Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Stoli, Bapak Stopo Brutu, terkait dengan topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Kita sapa aja dulu. Selamat pagi Pak Kalapas. Selamat pagi Pak. Ya. Dan juga di samping Pak Kalapas Gunung Stoli ada Pak Yosua Zebua SE sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Selamat pagi Pak. Salam sehat Pak. Ya, dan juga ada Bapak Fajar Iman Lase, Sarjana Hukum selaku Kepala Kesatuan Pengamanan di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, dan ada juga Bapak Afireli Ziliwu, Sarjana Hukum sebagai Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Selamat pagi Pak, salam sehat. Baik. Mengawali dialog kita di pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI, kita akan menanyakan langsung kepada Kalapas Kelas 2B Gunung Stoli, Bapak Stopo Brutu. Bagaimana Pak sejauh ini penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli, Pak? Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Radio Indonesia dimanapun berada. Selamat pagi Yahubu. Izinkan dalam kesempatan pagi ini kami akan berbagi atau sharing tentang bagaimana penanganan lapas terhadap upaya pencegahan di era pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi sejauh ini kita sesuai dengan arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM, diteruskan dengan arahan Bapak Dirjen Jenderal Pemasyarakatan, ya, di akhir Maret kemarin, ya, tepatnya kita mempedomani surat edaran nomor masyarakat nomor pas titik KP 0901.99 tahun 2020 tentang pencegahan penanganan COVID-19 di lapas dan rutan. Ya. Kita mempedomani itu, langkah-langkah yang diperintahkan pada kita. Pertama, kita untuk mensosialisasikan kepada seluruh warga binaan. Ya, kita kumpulkan mereka, kita sampaikan pengarahan ya bersama tim-tim medis, dan kesempatan itu juga kita langsung membuat namanya gugus tugas penanganan COVID di lapas kita ini. Kita SK-kan juga, karena itu perintah pimpinan kita. Kita sampaikan kepada warga di setiap kesempatan, apakah itu dalam pengarahan pada hari Sabtu misalnya, acara-acara ada habis 6 pagi misalnya kan diselipkanlah dengan mengingatkan ya, apalagi di era new normal ini, juga pada kesempatan apel atau upacara misalnya ya. Dan selanjutnya kami diminta untuk membuat
upaya-upaya pencegahan seperti misalnya wastafel, tempat cuci tangan. Ya. Kalau tadi Bapak masuk lihat di sana ada wastafel juga, ada bilik steril itu tujuannya untuk jangan sampai pandemi ini masuk dalam lapas. Ya. Dari tempat strategis yang kita pasang di loket layanan di depan pengunjung, kita buat juga, lalu setiap pengunjung yang masuk itu ditempelkan itu termoscan. Pemeriksaan suhu tubuh begitu Pak. Iya, termoscan untuk mengukur suhu tubuh. Ya, dipastikan suhunya ya tidak lebih dari 37, sekian itu Pak ya. Nah, itu boleh nitipkan makanan dalam ya. Demikian juga di ruang kerja, termasuk juga di depan kamar masing-masing, depan blok maksudnya, bukan kamar, depan blok masing-masing itu kita buat tempat cuci tangan. Ya, itu lakukan ya dalam rangka untuk mencegah ini. Dan kesempatan berikutnya juga kita lalu setiap Sabtu ya, minimal sekali seminggu itu kita lakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan lapas ini ya. Itu Pak yang kita lakukan selama ini ya. Juga kita koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid Kota Gunung Sitoli ya. Nah, kita lakukan beberapa waktu yang lalu juga Pak Wali Kota bersama jajarannya membawa tim untuk melakukan sosialisasi dalam kesehatan Pak ya, kesehatan BPBD ya Pak ya. Ya, ke lapas, mereka sosialisasi lagi. Tidak cukup lapas saja, mereka juga ambil bagian dalam memberikan sosialisasi. Juga ikut semprot massal juga. Kita ingat di awal pandemi kemarin itu kan luar biasa memang ya. Semangatnya untuk pencegahan ini. Itu kita lakukan Pak ya. Dan pada kesempatan juga kami laporkan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini, ya pemerintah memberikan kebijakan untuk melakukan pengeluaran beberapa narapidana yang cukup syarat, ya artinya telah setengah masa pidana atau 2/3-nya tidak lebih dari 31 Desember 2020 ini. Ya itu Pak, jadi kita lakukan dan bukan kita aja, seluruh dunia melakukan itu Pak. Seluruh dunia, bukan kita aja. Ya kita mungkin bahkan di Iran tuh kita dengar itu ratusan ribu, bahkan lebih dahsyat lagi mereka Pak pencegahannya. Karena kenapa dikeluarkan? Karena di lapas ini kan komunitasnya kan padat Pak, kamar sempit padat. Satu orang yang terjangkit itu satu kamar tuh bisa terpapar. Betul. Kasus penjara di Wuhan itu Pak, ya nggak tertanggulangi Pak. Banyak sekali yang meninggal, akhirnya manajemennya itu dipertanyakan, bahkan ada yang dipidanakan gara-gara telat melakukan penanganan. Ya, jadi berdasar itu kami kira Bapak Menteri Hukum dan HAM lalu memberikan kebijakan hukum juga ada unsur kemanusiaan di situ Pak. Ya, karena kita jujur saya bilang kita di lapas ini nggak siap Pak, manakala yang terjadi Pak, sangat tidak siap ya. Karena apa? Kita memiliki sarana yang terbatas, personil yang terbatas yang mengerti bagaimana penanganan COVID ini. Jadi manakala itu terjadi, kayak baru ini kan, ya kita melakukan upaya penanggulangan pencegahan COVID ini. Kita mendengar di Kota Gunung Sitoli ada swab massal. Ya. Betul sekali. Kita pun jemput bola juga Pak. Ya kita melapor sama Pak Wali Kota, Pak BJ Wali Kota, Pak Lubis. Ya, Pak Lubis. Ya beliau merespon bersama dengan TNI atau Kodim. Ya kita lalu minta izin supaya seluruh petugas lapas untuk bisa diswab. Tujuan kita tuh adalah warga kita ini kan sudah terlockdown nih Pak. Mereka tidak bisa keluar ini. Ya. Tapi mereka tuh bisa terjangkit Pak. Dari mana? Dari kita petugas yang mondar-mandir masuk, yang kita juga tidak terlockdown karena bebas ada di masyarakat. Ya. Ya, jadi dikhawatirkan untuk itu Pak. Ya. Termasuk pengunjung Pak ya? Iya, termasuk pengunjung. Jadi Pak Wali Kota merespon, perintahkan gugus tugas untuk mengiyakan atau menyiapkan, memberi kesempatan untuk seluruhnya petugas lapas akhirnya di swab Pak, di swab di Taman Yahubu maupun di Kodim pada saat kesempatan itu. Karena memang rawan sekali di lapas ini, kalau kita tidak wanti-wanti menjaga
kasihan mereka Pak, ya kasihan mereka. Jadi di lapas kita ini virus ini bisa masuk, bisa saja melalui lalu lintas petugas, bisa saja melalui paketan makanan yang dikirim dari keluarga, ya tidak steril mungkin, atau titip uang misalnya, ya, atau ya makanan atau rokok atau barang kemasan seperti itu, tidak tahu belanja di mana gitu Pak kan. Makanya setiap barang masuk pun juga itu kita sarankan setiap pengunjung wajib melalui bilik steril dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya. Jadi itu tahapan-tahapan sebelum masuk ke lapas Pak ya? Iya. Ya. Baik. Ya itu kita lakukan dan selama pandemi ini pimpinan kami mengarahkan supaya pembinaan di lapas itu diminimalisir, ya atau ya kalau memungkinkan itu sudah di lockdown sama sekali, tidak diizinkan masuk sekali. Makanya terakhir ini pimpinan keagamaan juga berkurang drastis, semuanya kita lakukan secara virtual ibadahnya. Nggak datang langsung ke sini Pak? Nggak langsung ke sini, ya kerjasama kita dengan BNKP untuk memberikan motivasi atau semangat kepada warga binaan. Baik. Di dalam lapas sendiri, ya upaya kami dalam rangka pencegahan ini, ya setiap warga binaan, ya kita wajibkan untuk benar-benar menggunakan protokol kesehatan ini. Beberapa kali kita bagi masker, kita di lapas saya sudah 4 kali bagi masker ini, ya bahkan dari BPD sekali, dari kota masuk kami, kota Gunung Stoli, dan kemarin kami dengar, ya Pak ya? Iya Pak, dari gugus tugas Pak ya? Bukan, dari dinas kesehatan Pak. Dari dinas kesehatan ya, memberikan masker lagi bagi kita Pak ya? Bantuan dari Kementerian Kesehatan. Oh dari Kementerian Kesehatan, ya banyak berapa? Ada berapa? Kita dapat 400 Pak. 400 masker Pak, ya itu yang untuk kita warga binaan ya? Iya, iya. Ya, dan selanjutnya Pak, di masa pandemi ini kami sampaikan juga, ini tadi Pak Menteri punya kebijakan untuk mengeluarkan warga binaan, bukan bebas loh Pak, dikeluarkan Pak. Ya beda dia, kalau bebas tuh sesuai masa pidananya, ini tidak. Yang asimilasi itu Pak? Iya, asimilasi itu Pak, ya. Lalu juga masuknya juga ke lapas, itu sementara waktu ditunda dari A1, A2 maksudnya datang polisi maupun kejaksaan, kecuali yang sudah masuk ke dalam tahap 3, artinya surat proses persidangan itu baru boleh dikirim ke lapas. Ya, makanya sekarang teman-teman polisi juga sudah merasakan bagaimana yang namanya over kapasitas itu, karena mereka sana sudah penuh juga warganya, ya kan. Dan mereka ya kerja keras lah saya pikir sama kejaksaan untuk segera mengalihkan ke proses persidangan. Nah, sampai di lapas ini kita wajibkan beberapa tahapan Pak. Setiap warga binaan tahanan yang baru masuk itu wajib rapid test. Oh. Iya, wajib rapid test. Ya. Lalu kalau itu ada misalnya narapidana yang selamanya di luar karena sudah tahanan selama ini di luar karena sudah ingkrah dia, sudah mengikuti hukum tetap, itu wajib masuk lapas dengan tes swab. Karena dia ada selama ini tidak di dalam Polres, di RTP maksud kami, tapi ada di masyarakat. Makanya kami minta dia wajib melakukan swab. Karena tidak tahu kita perjalanan dia Pak, riwayat perjalanannya mungkin ke seberang atau kemana, jadi masuk kemari. Dan di sini itu kami wajibkan lagi menjalani isolasi minimal 14 hari setelah masuk di lapas. Ya. Nanti kita cek kesehatannya lagi nanti. Ya. Nah, kalau kita ragukan, kita bersama lagi dengan gugus tugas untuk melakukan tes swab lagi. Ya, tapi Pak, untuk warga binaan yang ada di lapas kelas 2B ini berapa jumlahnya Pak? Apakah sudah mengikuti juga swab massal yang telah bagaimana hasilnya Pak? Iya. Jadi kami laporkan pada hari ini ya warga binaan lapas Gunung Stoli, narapidana tahanan sebanyak 214 orang. 214 orang Pak. Iya. Kapasitas kita itu cuma 181 Pak. Sudah over juga Pak. Iya. Dan sampai hari ini tanggal 19 ya, 20 ya, tanggal 20 sudah ada 106 orang yang kita keluarkan Pak. Selama pandemi ini. Asimilasi. Iya, menjalani asimilasi mandiri di rumah sebanyak 106 orang. 106 orang Pak. Di masyarakat kembali ke masyarakat ya. Ya. 2 diantaranya melakukan pengulangan lagi. Nah, ini yang buat kecewa Pak Menteri, kita semuanya ini sudah kasih kesempatan untuk menjalani isolasi mandiri di luar
melakukan pemulangan lagi. Dan itu pun yang terjadi karena kita lihat tidak punya pekerjaan di luar. Oh, kenapa? Ada kejahatan-kejahatan yang di luar, Pak? Di luar Ya mencuri lagi dia, itu setelah masuk mengalami lagi. Iya. diberikan asimilasi begitu. Iya, gitu Pak ya. Nah, Berarti warga binaan itu ditarik kembali. tarik kembali lagi, ya sampai proses hukum yang kedua. Kalau polisi rencana melanjutkannya, ya monggo silahkan. Kalau tidak, ya dia akan menjalani kembali penahanannya atau pidana dari awal, Pak. Tapi Itu, Pak. yang asimilasi yang 106 orang ini, Pak, ditambah yang ada di sini udah mengikuti swab semua, Pak, mereka ya. Kecuali di luar, Pak ya. Kalau Indam Lapas ini kita sudah lakukan swab massal, Pak. Bahkan sampai 3 kali, Pak, di lapas ini. Ya. Ya, kita lakukan swab. Yang ketiga ini karena ada warga binaannya kita yang dites reaktif, ada sebanyak 6 orang. Ya, mau tidak mau, teman satu kamarnya itu ada sekitar ya lebih kurang 10 orang itu di swab ulang lagi. Ya, untuk pencegahan itu. Dan sampai hari ini sudah di tanggal 12 kemarin itu sudah dikeluarkan, Pak. 12, Pak ya. 12 Oktober kemarin sudah selesai menjalani isolasi mandiri. Ya, kita keluarkan dari blok isolasinya. Dan ya berterima kasih juga dengan tugas selama masa lebih kurang 14 hari itu warga binaan yang menjalani simulasi mandiri ini mendapatkan support, ya, bantuan nutrisi juga, vitamin juga dari gugus tugas selama mereka ada di sini, Pak ya. Berarti Itu Pak sementara. Yang di isolasi ini yang reaktif, Pak ya. Yang reaktif, ya. Ya. Tapi isolasinya di dalam lapas ini, Pak, ya. Nah, itu membedakan dengan masyarakat di luar, Pak. Betul. Ya. Tapi tetap di bawah pemantauan dari Gugus tugas. Iya, gugus tugas senantiasa memantau ya. Demikian, Pak ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, kami terus menghadirkan dialog kita tanggap bencana COVID-19 langsung kami siarkan di Lapas Kelas 2B Gunung Soli bersama Kalapas Kelas 2B Gunung Soli Bapak Stopo Brutu dengan topik penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas 2B Gunung Soli. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ira talifuse ba ira ama ira ina boy olifu ita ta ogunga masker ero mo ita baulu moroi banomo moroi banaha leweda ena lege na ita tunge corona ba ena gei le fida le moi bani habe da taroge no soda wa urida fauma famake masker. Maadre fatua le taberege halweda bale fahati takena weda tasasai dangada tafake zabu ena le toroi dunge corona badangada ta asese wanasa tangada. Tola mena ena sobo tatalua boy fahate hate takena roda ua ena lego na ita tunu corona
ya maadre keratalifuse ira ama ira inafefu ena fauma faruru ita fadodru ita kena beda tabego tatalua bifahat seke ita ber ena legena ita tunge corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, kembali lagi Anda masih bersama kami di acara Dialog Tanggap Bencana COVID-19 yang kami siarkan secara langsung di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli dengan topik kita di pagi hari ini, penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Kembali saya melanjutkan bertanya kepada Bapak Sutopo Brutu setelah menjelaskan beberapa penanganan tadinya Pak di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli terkait dengan masalah COVID-19 ini. Nah, bagaimana juga kemudian warga binaan kita yang masih tinggal di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli ini untuk penerapan dalam arti dalam setiap harinya mengikuti semua protokol kesehatan COVID-19 seperti tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak di lokasi ini, Pak. Baik Pak, ya jadi seperti mana disampaikan awal tadi, ya kita sebelumnya telah melakukan sosialisasi pada warga binaan apa itu COVID-19, ya bagaimana dampaknya manakala orang tertular atau kena infeksi penyakit tersebut kan, karena ini penyakit menular, kategori penyakit menular. Jadi kita sampaikan pada warga untuk benar-benar memperhatikan perilaku hidup sehatnya. Ya, apalagi di era new normal ini, ya pimpinan kita arahkan jangan lupa setiap lapas, setiap warga binaan di lapasnya masing-masing itu wajib menggunakan masker. Jadi mereka begitu keluar kamar, kalau dalam kamar mungkin tidak pakai masker lagi Pak, karena sesama mereka gitu kan. Tapi kalau manakala ada kegiatan di luar kamar, ya wajib pakai masker Pak. Ya wajib masker mau kita bagi beberapa kali, sudah 4 kali, 5 kali bahkan nanti ini. Belum lagi yang juga dikirim sama keluarganya juga kan. Ya termasuk mungkin ada sanitizer kita lihat juga itu yang mereka pakai ya. Juga cuci tangan, menjaga jarak itu kita nanti. Makanya ibadah di gereja Pak selama ini juga itu sudah nggak seperti biasa lagi Pak, karena sudah jaga-jaga jarak, kursi yang terbatas juga kan, ya maksimal itu 50 orang yang satu gereja. Kalau mungkin sebelum pandemi ini sampai 150 itu muat itu Pak di dalam jejak, tapi sekarang sudah jaga jarak sekali ya. Tapi ibadahnya tetap dilaksanakan tetapi internal sama ya. Jadi masyarakat dari Pak penyuluh rohani kita dari luar, Pak Pendeta atau Pak Ustadz sementara waktu ya kita ini. Jadi kita amanah lah dengan apalagi sampaikan peraturan wali kota tentang bagaimana mau ibadah di luar saya ditutup ya kan gitu Pak ya. Jadi para Pak pendeta atau Pak Ustadz pun nggak berani ke lapas Pak, karena mereka takut juga membawa atau terjangkit kan gitu. Baru dalam lapas sendiri dalam rangka untuk meningkatkan imun tubuh mereka, mereka kita wajibkan nanti olahraga Pak. Ya main poli tetap berlaksana sini. Setiap hari. Iya tiap hari ya. Ya, baru juga main badminton, ada juga baru olahraga ringan lah, mengitari lingkungan area lapangan di dalam. Nah, itu yang kita wajibkan. Termasuk berjemur juga, ya. Dan di lapas kita ini juga ada kita punya kegiatan ibadah sambil berjemur, Pak. Itu kita lakukan ibadah sambil berjemur. Ya, katanya kata pakar kesehatan itu kalau kita berjemur itu katanya bisa meningkatkan imun tubuh katanya. Jadi kita manfaatkan lebih kurang 1,5 jam berjemur di lapangan, ya sambil beribadah. Khusus yang Nasrani masuk kami, ya teman-teman yang Muslim ya seperti biasa ibadah di masjid, ya tetap jaga jarak juga. Ya itu yang kita lakukan ya sampai jauh ini Pak. Ya. Tapi hingga saat ini Pak, apakah ada warga binaan yang sudah dinyatakan positif Pak? Belum ada Pak atau iya. Ada Pak. Ada. Reaktif ya. Jadi dari hasil tes swab masal yang terlaku beberapa waktu yang lalu bersama tim gugus tugas ada 6 orang Pak yang reaktif. Lalu kita isolasikan di ruangan admisi orientasi untuk tahanan baru. Ya kita isolasikan, tidak bisa
akses masuk sana hanya petugas saja. Petugas saja ya. Petugas saja. Warga binaan juga tidak bisa masuk. Nah, bersamaan dengan itu sempat itu Pak 14 hari teman-teman dari kejaksaan nggak bisa ngirim tahanan lagi, kepolisian itu juga. Jadi sempat ada beberapa media yang mempertanyakan Kalapas aneh katanya tidak bisa melarang menitip tahanan. Bukan melarang sebenarnya, menunda sementara. Karena di lapas lagi dilakukan pengetatan. Iya, bagaimana supaya jangan sampai virus ini. Kan kasihan Pak, kita nggak tahu yang di luar ini sehat apa nggak sehat gitu kan. Sampai sini kita gabung malah kita ratusan manusia kita yang harus kita jaga betul-betul di sini, awasi. Ya, ini yang kita wanti-wanti sangat supaya jangan sampai tular ya. Tapi kalau untuk yang tinggal sekarang Pak, berapa lagi jumlahnya Pak yang masih di sini? Ada 100 lebih Pak? Iya, 214 Pak. 200, ya 14 ya. Di luar asimilasi yang iya, sudah diisolasi secara mandiri ya Pak? Iya. Berarti mereka juga di tempat tidur, mereka juga digabung-gabung Pak, atau ada? Iya, sesuai kamarnya Pak, sesuai kamar, sesuai klasifikasinya ya. Kasus per kasus kami, narkoba, pidana umum, wanita-wanita, anak-anak, nggak boleh gabung Pak. Nanti repot kita nanti Pak, melanggar HAM itu kalau kita gabung. Itu kita lakukan di sini Pak. Gitu Pak ya. Iya. Baik, pendengar kami dan pemirsa RRI Gunung Stoli, pemaparan terkait dengan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli telah kita dengarkan bersama dengan Bapak Sutopo Brutu. Dan langkah-langkah juga yang telah diambil oleh lapas untuk mencegah masuknya COVID-19 di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli, di mana mulai dari pintu masuk tadinya kita masuk di sini saja tadi ada pemeriksaan yang ekstra ketat ya, dan tentunya ini adalah salah satu upaya dari Lapas Gunung Stoli untuk mencegah masuknya penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Nah, seperti apa kemudian juga Pak, penanganan ataupun pembinaan yang diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli ini, artinya walaupun di tengah COVID, namun ada tentunya pembinaan yang diberikan kepada mereka Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi berkenaan dengan pembinaan di lapas tetap kita laksanakan Pak, seperti di era sebelum pandemi. Hanya mungkin intensitasnya aja yang berkurang. Kalau biasa misalnya ada pembinaan bersama rehab yang dari agak keris misalnya dari BNN itu Pak, ya sama dengan BNN itu. Itu sementara karena melibatkan pihak ketiga orang luar supaya jangan datang membawa ya pandemi lah katakan gitu ya. Nah, itu sementara kita pending dulu, ya, tapi semuanya layanannya kita lakukan dalam bentuk virtual, pelayanan virtual. Iya. Jadi layanan pembinaan di lapas ini tetap berjalan seperti biasa. Kami di Lapas Gunung Stoli ini punya namanya pelatihan pendidikan Pak, pendidikan kemandirian juga ada, ya seperti beberapa tahun yang lalu. Kita kerjasama dengan dinas pendidikan Kota Gunung Stoli, ada paket sini Pak, kejar paket, ya SKB Kota Gunung Stoli, Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli maksud kami, ya. Ada paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, itu kita lakukan, jalan juga Pak sampai hari ini. Dan lanjut lagi kita juga punya namanya sekolah lanjutannya Pak, program kuliah Pak. Kita kerjasama dengan Sekolah Tinggi Okumene Injili, ini untuk warga binaan yang Nasrani masuk kami, ya. Mereka bisa kuliah di jurusan teologi dan pendidikan Kristen. Jadi ya bisa jadi mungkin lapas kita ini termasuk lapas yang menyelenggarakan pendidikan tersebut Pak, dari beberapa lapas mungkin di tanah air ini ya kita tahu. Pak Menteri pada kesempatan yang lalu juga beliau datang memberikan motivasi kepada 46 narapidana yang kuliah teologi dan pendidikan Kristen ini Pak. Ya, apresiasi Pak Menteri untuk kegiatan kita ini. Dan ini termasuk satu kegiatan proyek unggulan kami Pak. Jadi begini Pak, Lapas Gunung Stoli ditetapkan dari 39 satuan kerja di Sumatera Utara yang untuk meraih WBK WBM.
wilayah bebas dari korupsi dan bersih melayani. Itu yang kita tetapkan. Jadi kita dianggap pimpinan ya saat ini ya cakap lah, mampulah untuk meraihnya. Dan 2 minggu lalu kita sudah diuji oleh tim Deks evaluasi Kemenpan RB Pak, secara virtual juga. Mungkin waktu dekat ini akan datang juga nanti tim pantauan secara fisik juga di lapas kita, apakah semua yang kita sampaikan ini sesuai dengan informasi di lapangan, ya, bagaimana bentuk pelayanan di lapas, ya kita nyatakan dan kita komitmen kuat kita ya, seluruh petugas lapas kita bersih dari yang namanya pungli, ya, yang namanya pokoknya pelayanan kekerasan, pelayanan yang tidak baik itu ya sedapat mungkin sekarang ini sudah kita adakan Pak. Kita betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas kesempatan baik ini. Itu Pak dalam bidang pendidikan. Juga kami punya proyek unggulan itu dalam hal memberikan pelayanan kita. Jadi untuk mencegah bertumpuknya atau berkumpulnya banyak masyarakat untuk besuk atau menitip makanan, kita sudah punya namanya aplikasi Sila Oda, ya, sistem layanan online keluarga. Jadi mereka bisa mendaftarkan kapan dia mau besuk, mau nitip makanan misalnya, supaya jangan berjubel menghindari antrian yang panjang dalam penitipan makanan. Ini sangat kita apresiasi tentunya. Aplikasi itu jadi semua warga binaan ini sudah ada aplikasinya dengan keluarganya ya. Artinya pada saat mestinya demikian. Berarti belum semua begitu Pak ya. Karena begini, kita perhatikan ya bukan apa Pak ya, masyarakat kita juga enggak semuanya kadang orang tua ini punya Android Pak. Ini aplikasi ini kan ada yang punya Android ini. Jadi itu satu kendalanya ya. Tapi kita sudah punya sistem itu di lapas kita ini kita buat. Ya. Di samping itu kita juga punya inovasi lanjutan yaitu Pas Nibira ya, pelatihan keterampilan batik itu Pak. Ya, itu tetap berlanjut sampai hari ini. Ya, itu kita lakukan ya. Dan target kita warga memang ya punya skill lah, manakala nanti bebas dari lapas ini dia sudah punya keterampilan. Meskipun ini punya talenta tersendiri bagi warganya, karena nanti semuanya orang juga cakap Pak, berani juga untuk membatik itu Pak. Betul sekali. Dan kita memang apresiasi Pak, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Lapas Kelas Babe Gunung Sitoli. Artinya bila saatnya nantinya warga binaan ini sudah selesai menjalani masa hukumannya, tentunya mereka ini akan bergabung lagi masyarakat ya di luar sana, dan mereka membawa keterampilan dari sini Pak ya, termasuk tadinya yang pendidikan itu Pak. Berarti lapas ini bekerja sama dengan salah satu universitas Pak ya. Jadi bagaimana sistem pembelajarannya Pak? Jadi pembelajarannya ini kan di era pandemi ini Pak semuanya kan tidak tatap muka lagi Pak, semuanya bentuk virtual. Itu kita lakukan Pak dalam layanan bentuk virtual. Jadi perkuliahannya jarak jauh Pak. Ya, direncanakan memang nanti 3 bulan sekali mereka akan datang sekalian melakukan evaluasi, ujian lah gitu Pak. Jadi kita menyiapkan sarananya, tempatnya di gereja Pak. Kebetulan kita punya terbatas juga, punya ruangan kan. Jadi ruangan yang cukup mumpuni itu di gereja kita lihat, bisa itu lakukan. Kita siapkan Infokus, kita sambungkan jaringan internet, ada wifi di sana. Ya, mereka, jadi kita komunikasi dengan sekolah tingginya sana. Itu tiap hari Pak? Tiap hari? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Ya. Berarti berapa orang Pak yang mengikuti dari sini Pak? Ada 46 orang mahasiswanya. 46 orang mahasiswanya Pak ya. Ditambah lagi kita petugas juga. Kita petugas nih lebih kurang 15 orang ini, tapi ngambil program S2-nya. Magister Teologia dan Magister Pendidikan. Nah, Bapak ini, para kasih ini semuanya berminat semua ini. Termasuk kami pribadi juga, kita ambil Magister Pendidikan sama Pak Jeliwu ini. Berarti Pak untuk warga binaan sendiri yang mengikuti perkuliahan ini, pasca sarjana ini dibayar atau gratis Pak? Kalau yang program S2 itu memang dibayar. Tapi bayar Pak, kami semua pegawai bayar, termasuk masyarakat luar juga itu bayar. Tapi untuk warga binaan, ini pihak kampus sendiri Pak yang memfasilitasinya Pak, dan itu free, gratis Pak. Gratis untuk mereka. Itu satu kelebihannya yang kami sekali lagi
kesempatan ini saya terima kasih kepada Sekolah Tinggi Teologi Injil Ekumene Kota Sidikalang, ya. Jadi beliau mau membantu kita. Jadi kita motivasi pada warganya, ini kesempatan baik. Iya. Ini rata-rata umurnya berapa Pak yang mengikuti Usia produktif Pak. Usia produktif, iya, di bawah 40 Pak. Ada satu yang usia 50 juga itu Pak ya, Ahmad Sira itu. Tapi semangatnya Pak, ngalahin yang muda malah kalau untuk belajarnya. Ya. Betul sekali. Iya. Berarti iyalah tadi Iya. kita apresiasi lah bagaimana gebrakan Iya. Kalapas yang Iya. menjalin kerjasama dengan salah Iya. satu sekolah tinggi Pak ya. sekolah tinggi di luar Iya. sana, dan Iya. tentunya ini program ini hanya di lapas kelas Hanya Gunung lapas Soli, Gunung Stoli Pak yang seluruh Indonesia ya. Yang saya tahu ya sampai hari ini baru kita. Tapi kalau kuliah umum lain tuh ada beberapa tempat juga, tapi nggak banyak Pak. Nggak ada sampai 5 universitas juga yang mau kerjasama di lapas. Karena bukan apa-apa, kendalanya banyak juga di lapas Pak. Ya. Apalagi berbayar kan. Sementara narapidana mereka dari mana duitnya kalau tidak mengharapkan dari keluarga kan gitu Pak. Tapi ini program kerjasama yang baik, pihak kampus mencarikan sponsor untuk melakukan pendidikan teologi yang pendidikan Kristen ini. Dan warga binaan itu semangat Pak. Ya. Kita motivasi mereka, bayangkan 4 tahun ke depan Anda bebas dari lapas ini tidak hanya membawa sertifikat lapas, bebas dari lapas, tapi membawa gelar sarjana. Masyarakat di luar akan kaget, kapan kuliahnya kawan nih, kok bisa pakai ambil STH atau sarjana SPAK misalnya kan? Ya. Dan itu memberi kesempatan, ya. Undang-undang kita memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat, anak bangsa untuk bisa, ya mungkin menjadi pegawai negeri, yang muda-muda ini banyak bisa kesempatan, ya, menjadi pegawai negeri atau menjadi ketua dewan, ya. Karena pengalaman saya di Sulawesi Pak, ada itu ketua DPR dia ya Pak, itu mantan narapidana, bisa kok menjadi ketua DPRD, ya di Banggai Laut maksud saya, di Sulawesi Tengah Pak, ya itu mantan narapidana Pak, dari fraksi PAN saya dengar itu. Berarti motivasi itu tetap diberikan kepada mereka Pak ya. Artinya walaupun nantinya telah selesai menjalani hukuman di sini, kalau udah bergabung dengan masyarakat luas bisa saja. Iya Pak, benar Pak. Ya. Jadi itu kesempatan baik, berharga sekali. Saya berharap di lapas ini warga benar-benar serius, ya. Dan ya kita sendiri di lapas memberi fasilitas, memberi kemudahan, dan itu gratis Pak. WIP, jaringan WIP ini kan juga berbayar sebenarnya, tapi kita berbagilah untuk bagaimana menyiapkan anak bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Mereka hanya menyiapkan buku belajar pulpen saja kali, ya. Tapi juga kesempatan ini kami nyampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa di masyarakat Kepulauan Nias, manakala ada tergerak untuk menyumbangkan buku tulis atau pulpen untuk saudara-saudara kita ini, monggo silakan. Ya, sekali lagi Pak, kuliah ini gratis. Jadi kalau pernah kami dengar juga, ternyata ada beberapa warga juga yang memanfaatkan keluarganya Pak. Dia mengaku ini berbayar, jadi sehingga dia minta duit sama keluarganya, tapi digunakan untuk macam-macam lah gitu kan. Nah, tapi ternyata dia ambil status saja. Nah, itu udah kita tegur ya supaya jangan, karena ini memang programnya gratis. Dan mohon izin Bapak Ibu kalau punya keluarga di lapas ini, di media ini kami minta tolong doanya, dukungannya untuk keluarganya di lapas ini, mohon disupport. Karena kami mendengar juga ada keraguan dari keluarga warga binaan yang kuliah ini, mempertanyakan seperti tidak percaya, di lapas mana ada kuliah, yang ada orang menjalani hukuman, kok ada saja programnya. Tidak, kita mempersiapkan saudara kita ini menjadi generasi atau generasi bangsa yang lebih siap, punya masa depan di luar. Pemenjaraan, teras besi tidak segalanya, masih punya masa depan mereka. Itu harapan kami Pak bagi saudara kita yang di lapas ini. Masa lalu bisa kita perbaiki, tapi yang ke depan ini tugas kita untuk meraihnya. Makanya kami punya program Dharma Rama itu, ya, belajar bersama raih masa depan. Itu namanya apa kami Pak? Nama apanya nama? Tagline-nya Pak. Tagline-nya dari lapas ya. Dharma Rama, belajar bersama raih masa depan. Berarti masa lalu ditinggalkan ya Pak? Tinggalkan masa lalu. Iya. Tapi ditatap masa depan. Iya Pak, iya. Okay, baik, pendengar kami dan pemirsa RRI Gunung Stoli, karena waktu juga telah memisahkan kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini, dan sampai di sini
dialog tanggap bencana COVID-19 yang kami siarkan secara langsung dari Lapas Kelas 2B Gunung Soli bersama Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Soli Bapak Stopo Bruto. Pak, terima kasih sekali lagi Pak telah memberikan informasi terkini. Siap. Di tengah pandemi ini di Lapas Siap, Kelas 2B Pak. Gunung Siap, Soli. iya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya yang ada di Iya. Kepulauan Nias ini, Pak. Siap. Kami juga Pak berterima kasih kepada RRI, karena Bapak pimpinan yang telah memberikan panggung kepada kami Pak untuk menginformasikan berita baik, ya berita perubahan dari Lapas Gunung Soli, dan moga-moga kerjasama kita baik ini tetap berlanjut dan lebih baik ke depannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Pak Yosua Zibuang telah hadir, Bapak Fajar Iman, terima kasih Pak, dan juga Pak Afereli Zilibu, terima kasih Pak. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, demikian saja dialog tanggap bencana COVID-19 yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda pendengar bahwa kita masih di tengah pandemi, dan marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga tetap rajin mencuci tangan setelah ataupun sebelum melakukan aktivitas Anda. Terima kasih, salam sehat, ya Ahovu. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.